Halo teman-teman semua, apa kabar? Pasti lagi pada bosen ya? Bosen belajar di rumah, gak bisa ketemu teman-teman juga. Nah, daripada bosen, mending teman-teman belajar hal baru yuk bareng aku dan teman-teman aku lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Teman-teman pada penasaran kan? Yuk langsung aja penjelasannya. Sistem pemerintahan di Indonesia, pada tahun 1945 sampai 1949, sistem pemerintahan di negara kita adalah presidensial. Tetapi, sebab kedatangan sekutu, terjadi pembagian kekuasaan di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Maka, sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, di tahun 1949 sampai 1950, sistem pemerintahan kita adalah kuasi parlementer, di mana pembentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS, sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan negara kita adalah parlementer. Dan di tahun 1959 sampai 1966, sistem pemerintahan kita berubah menjadi presidensial. Dan dilanjutkan pada tahun 1966 sampai 1988, sistem pemerintahan kita tetap menjadi presidensial. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar, sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat, maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gampang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya. Parlemen keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen kerana bertanggung jawab kepada presiden. Pemerintah dapat leluasa waktu kerana tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia 5 tahun. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial. Pertama, penguasaan rakyat lemah. Kedua, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian. Ketiga, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Keempat, sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Kelima, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara sebagai berikut.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Pemerintahan Orde Baru dengan 7 kunci pokok di atas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR, namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil. Di akhir era Orde Baru, muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional atau berdasarkan konstitusi. Pemerintahan yang konstitusional adalah yang di dalamnya terdapat pembatasan kekuasaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan konstitusi yang telah diamandemen, ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud. Nah, bab selanjutnya yang akan dibahas adalah pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen. Jadi, bentuk negara Indonesia saat berada di dalam sistem pemerintahan setelah amandemen adalah negara kesatuan, dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah Indonesia sendiri juga sudah terbagi ke dalam beberapa provinsi. Selain itu, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden sendiri adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi teman-teman, di sini presiden itu merangkap sebagai dua kepala sekaligus, yaitu yang pertama sebagai kepala negara dan yang kedua sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden di masa ini sudah dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam satu paket. Maksudnya adalah ketika rakyat memilih presiden dan wakil presidennya itu sudah berpasang-pasangan, sehingga rakyat tidak bisa memilih secara perorangan. Kabinet atau menteri di masa ini diangkat oleh presiden secara langsung dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Selain itu, juga parlemen dibagi atas dua bagian atau disebut juga dengan bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR, dan satunya lagi adalah Dewan Perwakilan Daerah atau disebut juga dengan DPD. Para anggota Dewan sendiri merupakan anggota MPR. DPR juga memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan kekuasaan yudikatif sendiri dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Oh iya, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Dan yang kedua adalah presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Lalu yang ketiga adalah presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Dan yang terakhir adalah parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau disebut juga dengan anggaran. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa pokok-pokok dari sistem pemerintahan setelah amandemen. Nah, itu tadi tuh penjelasan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Mungkin aja nanti dari teman-teman ada yang mau bekerja di pemerintahan ya. Sekian dulu penjelasan dari kami. Memang masa pandemi seperti ini cukup membosankan ya. Tapi teman-teman gak usah bosan dan bisa belajar hal baru dengan kami. Sampai jumpa.